Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Sebelum saya serahkan pembacaannya dan juga pembahasannya kepada Syekh Ustaz Fauzi, habis itu saya mengundurkan diri, jadi membacanya dan menjelaskannya, ya kan? Ya. InsyaAllah Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kitab ini ada yang melanjutkan, ya. Syekh Fauzi lebih cocok karena ibarat wayang dalang itu Ustaz Fauzi ini sudah statusnya cantrik. Cantrik itu pengganti dalang ketika dalangnya itu mendem, ya. Makanya santri-santri yang menjadi pengganti kiai itu namanya santri dari kalimat cantrik. Makanya tempat belajarnya namanya pesantren. Itu pesantren itu singkatan dari pensiun santai keren. Nah itu pesantren. Tapi bab su'ali berarti di sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau babun hadza babun su'alu Jibrila karena ghairu munsharif majrur bil fathah. Soal Jibril di sini adalah konteks seorang muallim. Berarti di sini pengajar itu boleh menggunakan metode tanya jawab. Ya. Dan ini merupakan metode yang sangat bagus dan teruji. Dari mana dalilnya? Dari guru zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Menggunakan metode ini. Berarti metode ini paling eksis, paling bagus di dalam pembelajaran. Nabi Ibrahim membuat satu metode ini dengan anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk
fandur madza tara. Jadi dilemparkan satu beban berat kepada Ismail yang kamu saya sembelih ya. Wah, langsung bisa. Wah, anak masih bocah. Dengar tok aja itu belum tentu tahan, apalagi disembelih benar. Makanya ayahandanya yang pengasih penyayang, ya bunayya inni ara fil manam. Jadi metode tanya istifham, bagaimana pendapatmu? Madza tara? Dan di sini juga seorang itu bisa mengklaim menjadi murid seseorang hanya ketemu sekali. Jibril ketemu Nabi Muhammad menjadi muallim sekali. Muallim. Ya, alhamdulillah antum bisa ketemu Syekh Masyhur tiap tahun. Jadi antum bisa mengatakan ana adalah muridnya Syekh Masyhur. Makanya nanti Ustaz mana tadi? Hendro. Ini di sini nanti ada meja 5 ya. Meja ini di sini saya. Nah, sisanya nanti ustadz-ustadz lain yang mungkin ana minta untuk mendampingi saya. Gitu ya. Ini 5 apa? Nah, 6 mungkin. Satunya untuk Syekh Abu Yusuf ya. Yang qari agak sini. Gitu. Mana Syekh? Ada enggak? Ya, gitu ya. Jadi la ikhtilafa bainana. Gitu. Nah, sisanya terserah. Walaupun ana juga tidak mengklaim muridnya Syekh bin Baz, tapi bisa ketemu udah Masya Allah. 2 tahun bertatap muka, bermajlis, terutama di rumahnya, karena ini menjadi tradisi setiap ulama, selalu punya majlis di rumah dan di luar rumah. Imam Ahmad juga gitu. Al-Hasanul Basri, Syekh bin Baz juga begitu. Bahkan tidak jarang menteri agama pun kadang datang untuk ta'lim. Ya. Pejabat-pejabat ikut ta'lim. Ya. Dan mungkin tidak akan bisa kita temukan majelis ilmu yang bisa menandingi majelisnya Syekh bin Baz. Min haisu al-marwah. Marwah itu bahasa Indonesia ya. Jadi wibawanya, muruahnya. Dan majelis betul-betul dari hati ke hati. Ya. Ilmu Syekh bin Baz banyak dimiliki orang, tapi keikhlasan Syekh bin Baz enggak banyak dimiliki orang. Ketulusan, perhatian kepada murid enggak bisa ditemui oleh siapapun. Coba bayangkan ketika menjadi rektor Jami'ah Islamiyah yang kedua kan setelah Syekh Muhammad, rektor pertama kan Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh, keduanya Syekh bin Baz. Itu pegawai yang paling banyak utangnya ke sunduk Jami'ah. Ya, karena di Jami'ah itu ada sunduk untuk utang piutang. Dulu di Libya juga ada itu, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Jadi murid-murid yang istrinya lahiran itu dipinjemin, ada yang sakit dipinjemin gitu. Hah? Enggak, dulu ada sunduk dulu karena sekarang gratis. Oh, kasih bantuan, Masya Allah. Iya, memang sunduk tulab itu enggak balik. Sejak dulu enggak balik. Kalau di Medina itu muridnya enggak balik, dosennya balik. Gitu. Dan setelah wafatnya baru ketahuan.
ternyata tidak sedikit tulab orang-orang yang merantau Ibnu Sabil tinggal apa ya tinggal merana ya di Saudi, itu ditanggung, dijamin Syekh bin Baz. Kedermawanannya tidak ada yang bisa nandingi. Ketika saat ta'lim ada seorang yang datang nangis-nangis karena besoknya udah tersangka karena konflik dengan keluarganya, kecuali mau mengembalikan 150.000 rial. Beliau mengatakan, udah, keluargamu suruh datang ke sini. Nanti 150 saya yang jamin. Masya Allah. Yang menetes membuat kita itu terharu sekali. Sikap rahimnya Syekh bin Baz terhadap pencuri yang mencuri di rumahnya. Ya, orang India sudah hampir 7 tahun tidak bisa pulang. Ketika itu orang tuanya sudah dalam keadaan kritis, ibunya harus pulang. Nggak punya uang untuk beli tiket, akhirnya mencuri rumahnya Syekh bin Baz. Dan nggak tahu dia siapa Syekh bin Baz ini. Farrosh, ya, pegawai India, Bangladesh itu pegawai kelas apa itu? Udah ketika ada alarm, polisi pasti siaga 24 jam. Makanya ketika saya datang ke rumah itu ya seperti datang ke pejabat, ke rumahnya menteri untuk ta'lim. Tapi tidak ada kesan kesombongan, tidak ada kesan protokol, tidak ada kesan serem. Bahkan beliau makan bersama kita makan. Dan nggak ada makanan istimewa, nggak ada. Beliau makan di mana ada kosong, nggak ada. Meskipun barang pun ini tempat duduknya Syekh, jangan diganggu, jangan. Nggak mau beliau. Dia muridnya sudah membiasakan itu. Nanti ada celah yang kosong, selalu ada pendampingnya karena beliau itu buta sejak umur 22 tahun. Dan tidak bisa jalan sampai umur 4 tahun. Bahkan hanya tidur, duduk aja nggak bisa. Nah, akhirnya ditangkap, mau dibawa ke kantor polisi. Syekh bin Baz, jangan, bawa sini anak itu. Sama polisi, jangan, bawa sini. Setelah Syekh bin Baz tanya, kenapa kamu mencuri? Subhanallah. Syekh, ibu saya sakit kritis. Saya udah 6 tahun nggak bisa pulang. Terpaksa saya mencuri. Masya Allah. Syekh bin Baz kasih uang, pulang, beli tiket. Diantar mobil Ifta. Itulah yang antum sayangi, antum perhatikan. Karena mereka datang ke sini nggak butuh ilmu antum yang melimpah. Nggak butuh berbagai macam kepintaran antum, apalagi bangga dengan gurunya yang komlot. Tapi dia akan teringat siapapun yang punya perhatian, welas asih, tidak kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi tanfaddu min khawli. Dan ketika saya pertama kali bermajlis, Syekh, ana dari Indonesia,
mungkin satu-satunya di sini yang bukan Arab, kata beliau. Silahkan belajar, ini bukan majelis khusus. Jadi kesiapan untuk menerima siapapun, tidak membedakan, dan taqabbul terhadap semua murid dengan levelnya, itu tidak dibuat-buat. Dengan gajinya yang melimpah, harusnya beliau itu kendaraannya mewah, pakaiannya pun Masya Allah. Tapi saya mencoba untuk selalu mendekati selagi masih ada kesempatan. Apalagi saya bisa datang lebih awal karena saya datang itu naik bis angkot gitu ya. Ada kadang-kadang taksi, tapi kadang-kadang kebanyakan angkot karena ada angkot yang lewatin rumah Syekh bin Baz. Nah itu surban yang dipakai pun banyak yang berlubang-lubang. Bukan surban yang disiapkan untuk seorang besar. Pakaiannya pun yang penting bersih, layak untuk dipakai untuk bermajlis. Kemudian beliau memulai majlis dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena Riyadh selalu biasanya selesai duluan untuk karena dia bertanggung jawab kalau ada khatib yang salah, yang kurang pas, nanti beliau yang negur langsung. Itu dibantu. Habis itu kita makan, karena langsung ba'da Jum'ah, karena Jumat itu di depannya masjid rumah beliau. Habis itu makan, habis makan mulai ta'lim sampai asar, ba'da asar dilanjutkan dengan ifta, yaitu tanya jawab. Ini metode Syekh bin Baz, soal wal jawab. Ya, babun su'alu Jibrila atau babu su'ali Jibrila. Jibril dari kalimat jabrun yang artinya adalah qawiyun. Il adalah Allah, berarti Abdullah al-Qawi, hamba Allah yang kuat. Karena il ini adalah bahasa bukan Arab. Il itu artinya Allah, makanya Israel artinya Abdullah. Babu su'ali Jibrila an-nabiyyah, karena dia posisinya adalah posisi mansub. Karena Al-Bukhari yaqul bab sa'ala Jibrilu an-nabiyyah sallallahu alaihi wasallam 'anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi sa'ah. Masya Allah. Ini adalah din. Ini adalah perangkat atau komponen agama yang prinsipil. Itu apa? Iman, Islam, ihsan, ilmu sa'ah. Ya. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun ada polemik di antara para ulama apakah beda antara iman dengan Islam dengan ihsan. Itu polemik yang sebetulnya adalah variatif. Pada dasarnya yang dimaksudkan ulama adalah iman memiliki istilah secara syar'i dan lughawi sendiri, Islam juga memiliki istilah secara syar'i dan lughawi sendiri, begitu juga ihsan. Tapi satu dengan yang lainnya terkait. Kalau kita bedakan Islam itu amal zahir, iman itu i'tiqad. Apa ada orang yang imannya sempurna tanpa amal? Dan mungkin enggak amal itu diakui tanpa i'tiqad? Enggak bisa, tak? Makanya kullu
amilin mu'taqid. Kullu mu'taqid amil. Artinya setiap orang yang beramal itu dasarnya berangkatnya dari keyakinan, dan setiap orang yang punya keyakinan tidak bisa dibuktikan dengan amal, maka sia-sia. Walaupun walaysa kullu muslimin mu'mina wa kullu mu'minin muslimah. Setiap muslim bukan mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Ini maksud daripada Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Al-iman itu adalah i'tiqad. Wal Islam itu adalah amal zahir. Wal ihsan perpaduan antara atau sinkronnya antara zahir dengan batin, itu ihsan. Jadi ketika mengalami sinkronisasi, artinya mengalami satu konjungsi yang simetris, maka itu dikatakan ihsan. Makanya definisinya anta'budallaha ka'annaka tara. Ibadah ada zahirnya, ka'annaka tara berangkat dari batinnya, ka'annaka tara. Masya Allah. Makanya puncak dari segala sesuatu adalah ihsan. Wa ilmi as-sa'ah bimakna ilmi waqtis sa'ah. Karena ilmu sa'ah itu ada yang diketahui sebagian oleh manusia, disampaikan Rasulullah, di antaranya apa? Hari Jumat. Tapi kan kapan, kan nggak ada yang tahu kan. Jumat berapa? Tahun berapa? Makanya prediksi-prediksi tentang waktu kiamat itu semua adalah kadzab. Ada yang mengatakan tahun 2000 dulu ya, ketika antum tahun berapa tuh? Antum ngalamin nggak ada tahun 2000 itu sampai keluar lagu itu? Qasidah apa itu? 2000. Nah ini Nasidaria berarti Masya Allah ini. Kenapa ini? Oh, kalau Gen Z udah nggak kenal nih. Ya. Jadi, katanya tahun 2000 itu kiamat. Itu. Bohong semua. Enggak kiamat, dibikin-bikin kiamat. Itu ulahnya orang sekuler barat tuh. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas juga mafatihul ghaib di akhir daripada hadis ini. Taib. Sekarang dibaca Ustaz Fauzi dan dijelaskan. Ana mengundurkan diri. Ya, itu gimana? Antum duduk di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musanniful imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabb. Babu su'ali Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil imani wal islami wal ihsani wa ilmi as-sa'ah. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. طيب, yu'allim. Di sini menunjukkan bahwa Imam Jibril alaihissalam datang dalam konteks mu'allim. Dan antum lihat ketika ketemu dengan seorang guru. Coba antum lihat tampilan Rasulullah ketika menyambut datangnya seorang guru. Walaupun Rasulullah SAW belum tahu ketika itu Jibril. Makanya ada satu riwayat, belum pernah aku kedatangan Jibril yang saya tidak tahu sebelumnya kecuali saat ini aja. Sebelumnya tahu, ada tanda-tandanya. Tapi ini saja, makanya kan di akhir daripada hadis ini nanti Rasulullah nggak ngerti. Ya, baru beberapa labistu maliyah kan gitu. Bahkan ada di dalam riwayat lain layaliya. Di dalam riwayat lain thalathan, berarti beberapa hari baru ketahuan itu Jibril. Gitu. Yu'allim.
Di antara sekian tampilan kesopanan, makanya Pak, sopan santun di dalam proses belajar mengajar itu antum tegakkan. Nggak ada faedah. Antum sebelum mengajar kalau ini nggak antum tegakkan, yaitu apa? Menjaga suasana KBM itu bagus. Menjaga suasana kegiatan belajar mengajar itu kondusif. Baru antum sampaikan materi. Anak masih gaduh, belum juga fokus, tempat masih berantakan, langsung antum tancap. Gak bakal fokus. Makanya yang pertama utama adalah pengondisian kelas. Suasana pembelajaran itu nyaman. Nih, makanya Jibril datang fa'asnada, coba. Apa itu? Ustaz, coba hafalin. Fa'asnada rukbataihi. Nah, Masya Allah. Sampai saking dekatnya, akrabnya. Dari sini Pak, guru itu harus bersahabat sama anak. Ya, walaupun tidak antum pahami secara total ya. Nanti guru laki ke perempuan begitu nanti. Enggak, itu maksudnya laki sama laki, perempuan. Sampai dalam konteks tangannya Rasulullah diletakkan di mana? Pahanya Jibril. Pahanya Jibril di pahanya Rasulullah. Masya Allah. Akrab bersahabat. Jangan jaim. Jaim itu apa? Iya, caper. Cari. Antum jangan caper. Tapi cahat. Cari hati. Jadi kalau caper itu biasanya perasaan. Kalau ambil hati, curi hati, cari hati, itu nanti adalah apa? Pengaruh-pengaruh yang fundamental mendasar yang tumbuh dari kesadaran. Makanya jaim caper itu biasanya dipakai orang-orang yang nggak jelas itu kan gitu. Tapi kalau, nah contoh ngantuk begitu caper, caper karena cari perhatian saya. Nah, pokoknya nanti kalau ngantuk, kaidah saya, anak tutup majelisnya. Ya gitu aja. Karena kata Imam Syafi'i, kalau syarat Jumat itu kan 40, ngantuk 1 nggak sah, ya udah, tutup aja. Kan gitu. Gitu. Ngomong apa gue tadi? Lupa sini. Apa? Caper, tapi cahat. Cari hati, curi hati. Curi hati anak-anak itu supaya apa? Takluk, tunduk, perhatian. Ala inna fil jasadila mudghah. Karena inti. Kalau antum belum bisa mencari hati, makanya dalam istilah Arab itu ada kasbil qulub. Kan gitu Ustaz Fauzi kan? Kasbil qulub. Bagaimana di antara cara kita untuk ambil hati orang, bahkan kalau bisa curi hati orang. Jangan curi perhatian, cari perhatian, nanti caper. Tuh. Anak didekati dengan senyum simpul, bersahabat, dipegang-pegang pahanya kayak tadi kan. Tapi ya jangan sampai posisinya salah kan gitu ya. Kalau ya waktu nggak tepat, posisi salah, dan konteksnya tidak pas, nah itu nanti tafsirannya tafsir kado lucu. Nah itu bahaya itu. Contoh antrian makan pegang-pegang pantat, nah itu ngapain loh? Ini dipegang dalam keadaan duduk, Masya Allah, akrab. Sampai lututnya ditemukan, lututnya ambung dekat banget. Udah gitu si muallim ini, yaitu Jibril, datang dengan, antum lihat, guru harus begini. Apa? Rasulullah ini riwayatun mengatakan, la yura alaihi atharus bayadu syadidu bayadith thiyab syadidu sawadis sa'huh. Masya Allah, bajunya bagus, sisirannya kemelinti. Apa itu kemelinti itu? Sisirannya bagus gitu, kelemis. La yura alaihi asrus safar, artinya nggak ada debu, nggak ada lusuh. La yura alaihi
Antum jangan datang udah mukanya lecek, bajunya kumel, celananya kayak shop baker Honda. Itu kan, antum tahu nggak shop baker Honda? Itu melintir. Itu. Udah gitu marah-marah. Ya Allah Pak, masuk dari mana tuh pelajaran Pak? Coba masuk dari mana? Nggak bakal. Ini tampilan Jibril tidak kebetulan karena beliau datang menjadi muallim Rasulullah SAW. Tampil dengan tampilan seorang muallim. Itu makanya ini seragam-seragam yang sudah butek itu dibuang gitu loh Pak. Mana ini? Bagian mana ini orangnya? SD mana? Jangan SDM toh itu. Mau SDM aja butek. Gimana yang lainnya tuh? Makanya mulai kapan Ustaz Zaki? Mulai kapan nih seragam sarung ini? Juli. Jadi nanti mulai Juli semua kopiah, batik, sarung. Udah ini di off kan nih. Ya. Jadi tolong nanti Pak Ustadz Kusnadi nggak usah pengadaan ya. Ya, stop. Nanti santri wal ustadz semua santrinya udah kita satu ngirit. Ana mikir-mikir gimana caranya ngirit. Ya ini kan bisa bawa sendiri-sendiri. Lembaga nggak usah bikin. No, Ustadz Said itu cerdas. Tuh kopiah udah dikasih aja maklumat, dianjurkan kepada wali santri untuk membekali putranya dengan kopiah, batik, sarung terbaru. Gitu. Nanti juga maklumat Pak Said, semua SDM yang ikut kajian diwajibkan pakai sarung, batik, kopiah, dan terserah, nggak ada warna tertentu, pokoknya batik. Ya, mau batik curian, mau batik minjem, mau batik mertua, barangkali pas kan gitu. Wah, ini pas nih, pinjem sama mertua. Ya fadhal. Gitu. Jadi antum nanti bisa nyaman karena antum bisa sarung, pakai celana, pulang enak udah. Nyaman. Dan semua ini kopiahnya hitam. Ya, nggak boleh kopiah begini. Ini karomahnya berkurang nih. Itu. Yang banyak karomahnya, nah itu hitam-hitam itu, masya Allah itu calon menteri semua tuh. Itu. Insya Allah. Nah, ibu-ibunya kita juga kasih kebebasan untuk berpakaian. Yang penting menutup aurat secara syar'i. Nah gitu, nggak ada seragam. Ya, mau pakai jubah, pakai apa lagi? Yang jarit gimana? Itu atas cadar bawah jarit. Aduh, masya Allah tuh. Jadi pokoknya bebas ya, tetap menjaga syar'i gitu ya, insya Allah. Jadi intinya Jumat kita bikin pakaian bebas tapi syar'i gitu ya. Nah, sepatunya nih, sepatu. Disarankan sepatunya, sandalnya ya jangan memalukan IHBS gitu ya. Malu-maluin gitu lah ya. Ya pantes lah gitu ya. Kalau menurut saya sandal, karena sarung pakai sepatu ini kayak nyengkleng gitu. Jadi dianggap orang hilang ini. Ini Ibnu Sabil dari mana? Masya Allah. Jangan-jangan dibawa terbang sama kuntilanak sampai Jakarta ini orang. Ya. Tapi sandalnya minimal sandal kulit lah. Pokoknya jangan sandal jepit lah. Itu. Ya, sandal kulit yang pantas gitu. Ya. Insya Allah khusus Jum'ah. Nah ini banyak hal yang kita bisa dapat. Satu, efisien tadi. Dua,
kearifan lokal gitu, jaga batik, sarung kan gitu, kopiah itu laku tuh. Pengusaha nih, bahkan ini mungkin udah mikir nih ada yang mau udah wah ini cocok nih. Ini gue deh yang ngadain nanti jualan di depan sono. Itu. Nah, yang ketiganya kita untuk inovasi, tidak jenuh gini-gini aja ya. Dan bisa antum bebas berganti-ganti karena antum bisa aja punya batik 3-4 kok. Tuh ya. Antum artinya gini loh, belum sempat nyuci ini nggak bingung gitu loh, kan gitu. Dan antum jangan mentang-mentang seragam dikasih nggak pernah dicuci, Pak. ini masukan gitu. Walaupun anak nggak tahu, tapi ada tanda-tanda gitu loh. Males nyuci, tentu cuci ya. Pakai setrika wangi itu, jadi datang ke majelis itu kelihatan. Syukur-syukur ngelondrinya itu di laundry itu loh, yang standar itu loh, itu bagus. Jadi kelihatan. Pokoknya antum jangan meremehkan pakaian. Coba Abdullah ibnu Abbas ketika diutus Ali untuk dialog dengan Khawarij yang kemungkinan besar dibunuh ini, karena halal darahnya, intinya nggak bakal selamat, nggak banyak selamatnya. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Tampil dengan tampilan yang paling bagusnya, bagian bagus, sisiran bagus, menggunakan minyak wangi yang ini. Subhanallah, diterima dengan ramah dan terhormat. Nah, itu tampilan itu penting, Pak. Ya, gak usah jauh-jauh ginilah. Antum punya semacam proyek, mau ngedil nilai proyeknya itu 50 miliar. Antum bawa Avanza coba. Kira-kira yakin gak tuh subkonnya? Gak bakal yakin. Gitu. Bukan sekarang kita sok-sokan. Ada tidak sedikit saya temukan seorang pengusaha. Itu Masya Allah. Ketika dia ngaji ini biasa. Pakai mobil-mobil biasa. Tapi kalau sudah kaitannya ketemu kolega untuk ngedil satu proyek, membawa mobil paling bagusnya, contoh Alphard itu. Sebentar ini pula balik telepon. Sebentar Pak, ini orang tua masanya. Nyampe mana tadi? Oh ya, gitu ya. Jadi antum sebagai muallim tampil itu, tahu nggak Pak? Imam Malik ketika ngajar Muwatta itu setiap mau taklim mandi seperti mandi junub, menggunakan pakaian terbaiknya dan minyak wangi terbagusnya. Ini tadi pakai minyak wangi nggak semua? Enggak. Makanya udah kumel, kusut, penguk. Ini guru apa ini? Gimana Pak? Gimana? Besok ya? Ya SDM. Antum jadi contoh gitu loh Pak. Ya. Nah, nanti antum siapin di sini minyak wangi. Di sini loh. Jadi orang mau taklim, set. Nah, nanti anak kasih contohnya. Anak modal 2 botol deh di situ. Tapi jangan antum ambil. Itu bawa pulang deh, gitu. Ya nanti tiap taklim diletakin di situ. Pokoknya nggak ada yang masuk ke sini kecuali wangi. Itu muallim. Jibril tampilannya gimana? Abdullah ibnu Abbas bagaimana? Imam Malik ketika mengajarkan Muwatta itu bagaimana? Tuh ya, Ustaz Munir. Gitu. Jangan udah muka rungsep,
baju lusuh, kelas kelas berantakan. Aduh, coba bayangkan, antum mau ngajarin apa di situ? Nah, itu kebersihan itu merupakan alat utama untuk menyegarkan segala sesuatu. Makanya nanti Ustaz Zaki itu cepat RTL-nya dibikin, Pak Agus, ya L5 5R itu, resik, ringkas, terus rajin, rapi, terus rawat itu. Jangan sampai rungsep. Ya, terus ruwet. Itu, remek. Itu. Rapuh, rusak, ada. Itu hancur itu, ya. Baik. Ja'a Jibrilu alaihi salatu wassalam yu'allimukum dinakum. Din, ad-din di sini maknanya adalah apa? Al-millah. Ad-din maknanya adalah rangkaian syariat untuk menata kehidupan manusia. Itu din. Makanya gak ada ceritanya syariat itu hanya untuk pantes-pantesan. Apalagi ada orang yang ngomong bahwa gak mungkin kita itu bisa menerapkan syariat di dalam kehidupan. Itu makanya ada kelompok anti syariah, fobia Islam. Yang kita sayangkan itu keluar dari mulut seorang muslim, itu keluar dari statement seorang muslim. Itu. Untuk apa kalau gitu kita ajarkan? Makanya dari sini faja'ala, Ustaz Fauzi, faja'ala dzalika kullahu dina, yaitu apa? Al-iman wal islam wal ihsan wa ilmu sa'ah. Lanjut. Wa ma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais minal iman. Nah, Abdul Qais minal iman, yaitu tamu ya wafat. Dulu pada zaman segang banyak wufud, tamu-tamu yang menyatakan dari beberapa kabilah untuk masuk Islam, di antara Abdul Qais minal iman. Wa bayyanahu Nabi, ini menunjukkan la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Kalau tarkul bayan an waqtil hajah, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau indal hajah la yajuz. Makanya ketika apa saja yang didiamkan oleh Rasulullah pasti itu boleh. Makanya ada namanya sunnatut takrir. Contoh, Rasulullah SAW mendiamkan ada seorang sahabat makan daging dob. Rasulullah SAW mendiamkan tentang azan yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mimpi mendapatkan azan di dalam mimpinya. Rasulullah SAW mendapatkan atau menyatakan tentang antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa masalah menikahkan kurma itu masalah duniawi, takrir. Dan termasuk ada seorang sahabat yang membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran dan seterusnya. Rasulullah membenarkan bahkan ada 30 malaikat yabtadiruna, segera mencatat pahalanya. Masya Allah, ya. Ini wabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Oke, wa qawlihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Tayyib. Al-Islam lughatan itu al-istislam, as-salam. Dan istilahan adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu apa? Islam. Makanya Islam itu orang mukmin itu falahum ajrun ghairu mamnun. Kenapa, Pak? Karena setiap saatnya itu di dalam ketaatan, yaitu fi'lul ma'mur wa tarkil manhiyat. Wa tarkil manhiyat. Kan antum enggak judi, enggak sekarang enggak ghibah, itu sudah ibadah. Karena antum meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bahkan antum sekarang sibuk dengan ilmu, bermajlis.
Walaupun ngantuk, antum tetap mendapatkan kebaikan. Karena kata Allah kepada malaikat yang baru datang dari majlis ilmu, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhu. Meskipun mereka itu iseng wahai malaikat, mereka mendapatkan pengampunan berkat yang serius. Jadi seandainya ngantuk semua yang serius satu dapat pahala. Walaupun pemahaman soal lain ya, pahala dapat. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisu. Fadhal, silakan ngantuk. Tidur nggak apa-apa, aman nggak apa-apa. Insyaallah antum dapat jaminan asuransi dari malaikat loh Pak. Ini asuransinya sahih, Bukhari dan Muslim. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Itu antum main-main ngobrol, apalagi ibu-ibu nggak dilihat, nggak apa-apa. Itu ngobrol, ngantuk, nyungsep, nungging itu ada. Tapi kan nggak kepantut cici tipi. Kata orang Sunda, cicitip tipi itu kan kadang-kadang ada yang fasih bahasa lokal. Contoh, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin berarti bahasa Jawa tuh. Makanya bilang aswajaja ngaswaja. Mu'tazilah mutangnya. Nah ini juga gitu, idza zulzila, nggak bisa, idza juljila. Nih, mana nih? Pak Nana nih, Pak Nana nih, mana orangnya? Bahasa Jawa. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Coba, ya, makanya sebaiknya orang-orang yang masih terpengaruh dengan bahasa lokal apalagi Sunda menghindari surat-surat yang banyak Z-nya. Itu bahaya, berisik. Jadi kita kagak khusyuk gitu loh Pak. Itu coba kan kalau baca Idza Zulzila itu Masya Allah. Itu pada pengar dari awal sampai akhir. Idza Zulzila ardu zilzalah wa qaratil ardu asqalah, coba itu. Allahu Akbar. Oke, memang makanya di situ ada semacam makharijil huruf. Ya. Ada tajwid, ada makharijil huruf. Itu kenapa? Karena huruf-huruf bahasa Arab itu tidak semua cocok dengan ajam. Orang Arab aja Pak, nggak semuanya fasih mengucapkan, apalagi dhad. Makanya Rasulullah paling fasih mengucapkan dhad, karena nggak mudah. Itu. Taib. Wal inqiyadu lahu bit-ta' wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi tidak cukup antum berlepas diri dari perbuatan kalau tidak berlepas diri dari yang berbuat. Makanya al-hubbu ma'allah adalah al-hubbu ada lillah wal hubbu fillah. Artinya mencintai apa saja yang dicintai Allah dan siapa saja yang dicintai Allah. Membenci apa saja yang dibenci oleh Allah dan siapa saja. Karena apa siapa itu berkaitan erat, nggak bisa dipisahkan. Makanya wal bara'atu minasyirki wa ahli, sehingga Nabi Ibrahim ketika berlepas diri dari kesyirikan dia ngomong apa? Innani, coba, ya abadi bura'u minkum wa mimma ta'budun. Minkum sosok manusianya, wa mimma ta'budun, apa-apa yang dia perbuatannya menghasilkan perbuatan, yaitu ibadatul asnam. Wajudubni an na'budal asnam, yang itu permintaan Nabi Ibrahim. Tapi Islam itu jam berapa ini Pak? Udah habis belum? Belum. Islam itu ada dua pemahaman, Islam am dengan Islam khas. Islam am adalah seluruh bentuk ketundukan kepada syariat. Makanya Nabi Nuh itu agamanya Islam, Nabi Ibrahim Islam, Ismail Islam, karena sudah tunduk kepada syariat Allah yang dibawa oleh masing-masing Nabi. Tapi Islam bermakna khas, tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya antara Allah dan Rasulnya saling terkait. Sehingga ada ungkapan dari Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Kenapa? Islam ketundukan kepada Allah, sunnah ketundukan taat kepada Rasulullah, dan Rasul nggak mungkin memerintahkan tanpa datang dari Allah. Makanya saling terkait itu.
Itu. Makanya la yaqumu ahaduma illa bil akhar. Tuh. Wa may yabtaghi ghairal Islam, berarti sekarang ini Islam nggak bisa diotak-atik, ya Islam yang sekarang ini kita namai. Agama-agama lain yang diklaim dia juga selamat, dia juga Islam, dia juga tunduk, sekarang namanya apa? Oh, namanya nggak Islam kok. Makanya semua agama benar, dia membuat teori seperti roda itu apa? Spakbor apa? Roda sepeda itu loh Pak. Sepeda ontel itu kan ada apa? Jari-jarinya itu. Meskipun berbeda-beda, tapi jari itu mengkaitkan satu sumbu, yaitu surga. Makanya meskipun beda-beda praktek, beda-beda nama, beda-beda ajaran, tapi sumbunya satu, yaitu apa? Mencari agama Islam, yaitu Islam yang tunduk kepada Allah, mencari surga. Jadi tidak bisa diklaim Islam yang kita katakan sekarang ini Islam paling benar. Makanya orang yang mengatakan hanya Islam yang benar, Islamnya eksklusif, sehingga dituntut sekarang Islam yang inklusif. Yaitu kebenaran itu ada di luar Islam. Wah ini Pak, ini yang bikin kita itu dituduh toleran sampai kiamat nggak akan bakal hilang. Siapa itu toleran? 4. Jadi siapa saja yang mengatakan 4 ini pasti dituduh toleran. 1, mengatakan agama yang paling benar adalah Islam. Intoleran. Bahkan gini Pak, mengatakan agama lain benar, cuman yang paling benar menurut saya adalah Islam, itu pun masih belum inklusif. Coba bayangkan, bahaya. Jadi guliran-guliran mereka, wacana akademis mereka, kalau antum baca jurnal-jurnal mereka itu bahaya, ngeri. Islam itu bisa hilang. Nah yang kedua, siapa aja yang dituduh Wahabi, ini lebih udah komplit Wahabi. Yang ketiga, gampang mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain. Nah yang keempatnya, mengatakan kepada non-muslim kafir. Udah, ini 4. Kalau antum memiliki salah satu di antara 4 ini, dikasih gelar intoleran. Udah, ayo. Gimana? Gimana Pak? Supaya nggak dituduh, gimana? Sama ada jamaah kajian, Ustadz ngeluh. Baru ngaji, maklum, banyak curhat, banyak ngeluh. Dikiranya dia aja yang mengalami. Ustaz, ana itu di komplek setelah ngaji sama antum dituduh Wahabi. Mas antum cuman kelas RT, ana kelas YouTube mas. Udah gitu antum masih mending, Wahabi ana masih tambah, gembong. Gembong Wahabi, tambah lagi antum. Titelnya berlipat-lipat antum. Ibarat titel itu MSS, MC, MC. Itu kan gitu. Itu antum kelasnya kelas kampung, kelas RT udah. Antum mau nggak dituduh Wahabi? Lakukan 5 selesai. 1 ngerokok, itu aman. 2 tahlilan. 3 ziarah Wali Songo. Antum, saya mau selesai dituduh, bikin aja konten lagi tahlilan di depan kuburan Wali Songo. Dunubi mis lu a'dadir rimali, itu dulu. Terus nanti diselingi pakai yang Jawanya, tombo ati iku limo warnani, itu ada. Nah habis itu syukur-syukur ada yang joget tuh, apa sudah. Nah ini baru Wahabi murtad. Aduh, itu titelnya kewenceng itu. Waduh, tokoh Wahabi taubatan nasuha, kembali kepada jalan yang benar. Aduh, itu. Apalagi ditambah lagi lir-ilir, tandure usumilir tak ijo, royo-royo tak sengguh kemanten anyar.
Cah angon penekno blimbing iku lunyu-lunyu ya peneken kanggo tombo dodo dira kumitir bedah ing pinggir dandamono rumatono kanggo sembah mengko sore. Itu kan itu Pak Mul kan ini anak yang ngajari Pak Mul ini kan guru sejarah itu ini. Nah, yang terakhir jangan anti tradisi sama budaya. 5 closing antum selesai. Paham? Itu. Tapi kan untuk kadang-kadang kita itu kasihan sama beberapa ikhwan. Hijrah dengan berbagai macam perih pedihnya. Jalan yang dia tempuh, diolok-olok, di backlist, dikeluarkan dari kantor. Sekarang sedang panennya, masa menjelang usia tua, futur. Ya Allah, antum ini tinggal mau panen mas. Kemarin nanam udah susah. Ini mau panen, udah tinggal selangkah. Ternyata futur. Dan futurnya orang yang pernah mengenal sunnah dengan orang yang belum pernah sama sekali itu lebih berat. Makanya faman kanat fatratuhu ila ghairi sunnatin faqad ihtada. Mana? Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnatin faqad halak, maksudnya halak, hancur. Itu Mas. Baik. Islam seperti itu, al-Islam. Padahal mungkin ada yang tanya. Ini kayaknya suasana gimana nih? Ada suasananya antum mau ngaji atau mau pergi? Jangan munafik lah mas. Ya jujur gitu loh jadi orang. Jujur jelek itu lebih bagus daripada bohong bener gitu. Gimana maksudnya? Gimana? Boleh, Anda tanya 1-2 aja. Ya, silakan yang ingin bertanya. Insyaallah nanti tema isi hadisnya haddatsana Musaddad ibnu Musarhad, guru Imam Al-Bukhari yang unik, Musaddad ibnu Musarhad. Dan haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, Masya Allah ini kayak nabi sama anaknya kan, Ismail ibnu Ibrahim. Di saking terkenalnya lakopnya atau kunyahnya Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah ini ibunya tidak dikenal dengan bapaknya karena imra'atun nabilatun salihatun aqilatun. Jadi tidak ada sosok seorang ibu paripurna di dalam sejarah Islam ya kecuali Ulayyah. Itu besok insyaallah kita kisahkan. Ya, Philip. Syukur Ustaz atas kesempatannya. Tadi Ustaz mengatakan ya, di antara takrir Nabi adalah seorang sahabat Nabi yang ketika rukuk menambah, ketika i'tidal menambah doa i'tidal gitu. Namun hadis yang mulia itu diartikan oleh umat Islam yang lain bahwasanya Nabi sendiri melegalkan bid'ah hasanah gitu. Bagaimana cara menyanggah mereka itu Ustaz? Dan lain-lain. Baik. Gini Pak, ada sebagian orang yang mengklaim ini adalah dalil sandaran bid'ah hasanah. Di mana ini sahabat yunsyi'ul amal, yani insya'ul amal itu adalah bid'ah karena bid'ah itu lughatan al-insya'u wal ibtikar. Ini muncul awal amal ini dari seorang sahabat. Maka bantahannya kalau tidak dibenarkan Rasulullah nggak akan bisa jalan kan. Andaikan solatnya Mu'adz bin Jabal ketika saat solat Isya membaca surat Al-Baqarah dibenarkan Rasulullah, maka itu jadi sunnah takririyah.
Tapi kan dibatalkan oleh Rasulullah. Tidak termasuk cara atau sunnah, cara beragama, cara sholat Rasulullah dalam menegakkan sholat ini, sholat baca panjang sepanjang surat Al-Baqarah. Dibatalkan Rasulullah dengan kalimat afattanun anta ya Mu'ad. Tapi ini ditakrir seperti takrirnya Rasulullah terhadap azan, walaupun yang pertama kali azan itu adalah sahabat yang berasal dari mimpi, kemudian dibenarkan Rasulullah. Tidak selang lama, aku pun baru tadi mendapatkan wahyu dari Jibril seperti itu. Takrir. Kalau sekarang perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah, maka bukan bid'ah lagi, dan bukan lagi dikatakan bid'ah hasanah. Andai kan tidak dibenarkan, nggak jadi. Tidak sedikit perbuatan sahabat itu dibatalkan oleh Rasulullah kan. Ada sahabat yang mengatakan, ya, setelah ngecek sunnah ini amaliyah seharian Rasulullah, fa innahum taqalluha, seakan-akan menyedikitkan, bukan meremehkan. Apa? Karena kami belum dijamin masuk surga. Rasulullah begitu pantaslah karena udah dijamin masuk surga. Makanya ka'annahum taqalluha. Kalau memang begitu, kami yang belum dijamin masuk surga, asumu wala uftir. Puasa terus nggak akan buka. Wa asum wa usalli wala anam. Saya sholat terus nggak tidur. Wa alla atazawwajun nisa, dan wala akulul lahma. Akhirnya Rasulullah keluar membatalkan itu. Andaikan Rasulullah mendiamkan itu, membiarkan itu, la yajuzu lin nabi tarkul bayani 'indal hajah, maka apa? Jadi sunnah. Boleh. Tuh. Ada lagi Abu Darda, yang ketika Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan dengan Abu Darda, maka datang menemukan istrinya itu lusuh, kumal, tidak dandan. Istrinya Abu Darda siapa namanya? Ya pastilah, kita nggak usah mikir antum. Maka nyari itu. Ummu Darda, udah sama aja. Abu Ayyub istrinya Ummu Ayyub. Abu Hurairah tak dodok. Jadi kata beliau apa? Akhuka Abu Darda la yuridud dunya. Masya Allah. Mau kaget ini, pasti menekuni ibadah sampai melupakan istrinya, sehingga istrinya akhirnya dandan gak dandan podo wae. Ya wis lah, lanjut. Wis ngene wae kan gitu. Udah begini aja. Akhirnya masuk, ya Salman kul wa ana asum, la akul hatta ta'kul ma'ana. Enggak makan aku sebelum kamu makan sama saya. Makan. Terus kemudian malam, ya Salman num wa inni usalli, la num ma'ana wa usalli ma'an. Terus kemudian pulang, dinasihatin, ya Aba Darda, inna li zawrika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa a'ti kulli dhi haqqin haqqan. Penziarahmu itu punya hak, keluargamu termasuk istrimu punya hak, dan juga dirimu sendiri juga punya hak. Kasih hak sesuai dengan porsinya, gitu Pak Fahran. Benar nggak antum? Jangan khusyuk kebablasan antum. Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini, disalahkan sama Salman Al-Farisi. Bagaimana? Dijelaskan. Sodaqah Salman, sodaqah Salman, sodaqah Salman. Oh, dibenarkan. Andaikan Rasulullah mendiamkan, bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Darda, yang itu dilakukan insya min Abi Darda, maka sunnah. Tapi dibatalkan oleh Rasulullah. Nggak boleh itu. Paham tum? Itu Ustaz. Ya, silakan. Ya. Yang belakang dulu, silakan. Ini dulu, kasihin. Nanti gini, antum jalan ke sono. Ya. Atau dilempar gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa jazakumullah khairal jazah Ustaz atas ilmu-ilmunya. Izin Ustaz bertanya agak sedikit luar konteks. Ya, di era modern zaman ini Ustaz, sekarang entah di dunia nyata maupun di dunia maya ya sering kali itu tersebarnya fitnah-fitnah Ustaz. Nah, ketika adanya fitnah atau ada ya pemberitaan yang tidak benar ya terkait dengan kebenarannya itu, apa sikap seorang muslim dalam menanggapi ini Ustaz? Barakallahu fikum. Hadirin sekalian, memang di antara tanda kiamat itu bahwa waq'ul lisan asyaddu min waq'is sayf. Tajamnya lisan, termasuk lisanul sosmed, itu lebih parah, lebih lebih tajam ketimbang pedang. Dan Rasulullah di dalam hadis yang panjang sekali sudah memprediksikan bahwa nanti akan ada kondisi di mana orang yang disiksa, akan ditunjukkan orang yang disiksa di hadapan Rasulullah ketika Isra bersama Jibril. Itu orang yang ditusuk rahangnya sebelah kanan tembus tengkuk kirinya, rahang sebelah kiri tembus tengkuk kanannya. Siapa mereka? Jibril. Haula'i yakdibuna bikidbatin tantashiru ilal afaq. Orang-orang yang membuat satu kebohongan yang menyebar sampai seantero dunia. Dan sekarang pakai sosmed, Pak. Masya Allah. Seakan-akan Rasulullah SAW itu tahu nanti ada sosmed. Coba. Yakdibuna bikidbatin. Itu. Tantashir ilal afaq. Tablughul afaq. Ya, dalam lafaz lain, tablugh itu sampai dalam hitungan detik. Dan itu ada aja pembenarannya, karena di kulli sakitatin laqitatun, setiap barang geletakan, itu barang itu buang sampah, pasti ada pemulungnya. Itu. Cuman ahlul ilmi itu likulli syai'in maqal wa laysa kullu maqalin yuqal. Dan seorang menyikapi fitnah, kata Rasulullah SAW, di sini kita tidak boleh juga membalas dengan kedustaan serupa. Jujur, menyampaikan apa adanya, dan kalau memang perlu kita sampaikan. Kalau tidak manfaat, maka Muslim berprinsip min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena apa? Man mana Ustaz Fauzi? Siapa yang membongkar aurat seorang mukmin, gimana? Man satar. Nah, itu man satar, menutup, man. Siapa yang membongkar ini? Iya. Man fadhaha auratal yaftahu walau fi jawfi baitihi. Gimana? Siapa yang membongkar, siapa yang menyebarkan aib seorang muslim, Allah akan bongkar aibnya walaupun yang paling terdalam di dalam rumahnya disimpan. Apa itu? Kalau giliran akhir jam begini memang banyak yang crowded akal sehatnya. Apa? Memorinya udah banyak yang turun. Gimana? Man tatabba aurata. Tatabbu itu apa? Mencari-cari. Kalau di dalam bahasa hukum sekarang kriminalisasi. Dicari supaya ada kesalahan. Itu kan. La yaktabul muslimin wa la tattabi'u auratahum. Auratihim, maaf. Man tatabba auratal muslim yafdah, tatabba'ahu Allah Ta'ala, terus auratahu. Wa man tatabba auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Enggak ada waw. Fi jawfi baitihi, fi qa'li baiti, sesuatu yang paling
tidak dia inginkan untuk terbongkar, Allah bongkar. Itu kalau Allah wa makarullah khairul, Allah itu nggak ada yang sulit. Coba bayangkan Pak, bagaimana Allah mempermalukan Abdullah bin Salul. Membongkar dengan caranya Allah. Padahal sudah sangat safety dia melakukan fitnah kepada istrinya Rasulullah. Sudah sangat safety. Buktinya, di saat awal fitnah itu muncul, banyak di antara orang-orang baik terpengaruh. Aisyah aja dituduh. Maryam yang sangat faktual untuk dituduh, yaitu apa? Masa punya anak nggak ada bapak? Apalagi yang dia perbuat? Faktual. Kurang apa lagi itu? Dalilnya secara faktual, secara logis. Begitu juga sampai Allah turunkan, antum baca 1 lembar Al-Quran untuk membebaskan Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Antum 1 lembar. Masya Allah. Sampai orang-orang terbaiknya Rasulullah SAW hampir meragukan Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Itu ya. Memang begini Pak, ada ungkapan fitnah itu datang di awal seperti gadis yang berdandan cantik, tapi ketika selesai seperti nenek-nenek yang hampir kejebur got, gak karu-karuan, semua berdarah-darah. Makanya jangan suka fitnah. Makanya Imam Syaukani ketika menafsirkan firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau fitnatul bainal muslimin. Dan memang kata Muawiyah bin Abi Sufyan, la tazalu ad-dunya illa bala'un wa fitanun wa'iddu lil bala'i wal fitani sabra. Itu enggak ada lagi. Sabar seperti sabarnya Nabi Yakub, terfitnah berkali-kali. Fitnahnya Nabi Yakub apa Pak? Ada yang bisa ngitung? Fitnah pertama kali? Enggak, pertama kali. Innakum lasarikun. Asbabnya apa? Dituduh. Karena apa? Dulu itu mencuri. Dituduh mencuri. Sama ibunya itu bawa barang terbawa, anak kecil, nggak mungkin maling. Sarik ini orang. Makanya ya wajar lah dulunya juga turunannya pencuri, itu saudaranya nyeletuk. Nabi Yunus juga di Yusuf di hatinya. Antum lebih jahat kan gitu. Masya Allah. Tapi di hati. Nabi Yusuf Pak kurang apa? Fitnahnya nyata di siang bolong. Ya, coba kriminalisasi yang dilakukan oleh kepada Nabi Yusuf lebih dari mana? Dari Nabi Yusuf ada nggak ada? Jelas-jelas. Ada bukti walaqad hamma hammat bihi wa hamma biha. Tapi kan coba wahai tuanku, lihat pakaian yang sobek di mana. Kalau depan berarti Yusuf yang mau, kalau belakang berarti istri tuan yang mau. Ternyata yang sobek belakang, berarti lari-lari digeret gitu Pak Susawatu untuk penelitian. Jadi ini namanya indikator. Jadi ketika seorang itu meneliti pasti ada indikasi-indikasi. Contoh, ini ada ayam di mangsa diterkam mangsanya. Ini di samping kanan kirinya ada macan, ada buaya, ada garangan, musang, terus ada kucing. Coba yang paling berhak untuk dituduh siapa?
Kucing enggak mungkin. Musang, buaya, terus ketek masuk enggak mungkin. Nah, nanti yang tertuduh mengkerucut tinggal apa? Musang, buaya sama apa? Macan. Nah, baru setelah itu indikasi dasar ini kita adakan forensik. Cakotannya ini giginya siapa? Nah, gitu loh, Pak. Oh, ternyata giginya ini bukan gigi macan. Berarti macan lolos. Kemudian yang kedua, buaya. Wah, ini enggak mungkin gigi buaya. Nah, ternyata tinggal satu, berarti musang. Gitu, Pak. Itu menetapkan indikator kejahatan. Itu. Makanya kriminologi itu pasti belajar seperti itu. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa yang salah adalah Nabi Yusuf. Enggak, yang salah istri, tapi apa? Penjara. Karena apa? Punya kekuasaan, punya kekayaan. Nah itu, Pak. Punya kekuasaan, punya kekayaan. All out. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Udah ya Allah, penjara sudah asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.